Selamat pagi, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya. Pada pagi hari ini saya akan bacakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 hingga yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudaraku sekalian, ujian yang diberikan kepada Abraham ketika dia sudah menerima janji Allah, janji yang dia nantikan selama 25 tahun, yaitu keturunan, janji yang untuk memperolehnya walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap dan Tuhan menyatakan janjinya. Tapi ketika kemudian Allah meminta Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban, maka dikatakan Abraham pun memberikannya, walaupun dia tahu juga bahwa keturunannya adalah keturunan yang daripada Ishak. Mengapa Abraham rela melakukan semuanya itu? Dikatakan karena dia percaya Allah berkuasa, bahwa kalau toh Ishak harus dikorbankan, dia pun mampu. Allah mampu membangkitkan dari antara orang mati. Disinilah kita melihat keyakinan Abraham, kekuatan iman percayanya Abraham kepada Allah ketika dia harus memberikan kurban anak yang dikasihinya. Abraham diuji apakah dia berpaut kepada Allah yang memberikan keturunan atau janji itu, ataukah Abraham hanya berpaut kepada Ishak. Demikian juga hidup saudara dan saya kadangkala diuji, apakah kita mencintai Allah pemberi hidup atau kita lebih mencintai hidup itu? Apakah kita mencintai Allah yang memberi berkat ataukah kita lebih mencintai berkat yang Allah berikan? Tapi kita lihat di sini Abraham mencintai Allah. Dan kalau kita baca berikutnya ketika Abraham sudah memberikan anaknya untuk korban, maka malaikat Tuhan kemudian mengatakan cukup, ya. Dan kita lihat bahwa Allah sudah menyediakan satu domba yang tersangkut dalam belukar, dan kemudian itulah sebagai korban pengganti Ishak. Saudara-saudaraku sekalian, dan dikatakan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai di sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Inilah yang dikatakan Yehova Yireh, Allah menyediakan. Allah menyediakan ketika kita rela memberikan apa yang Allah minta di dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita mencintai Allah ataukah kita mencintai berkat yang Allah berikan? Saudara, dalam hidup saudara, mari kita selalu lebih belajar, lebih mencintai Allah pemberi berkat itu daripada berkat itu sendiri. Kadangkala hidup kita diuji semacam demikian. Kita belajar seorang janda miskin yang memberikan persembahan walaupun secara nominal kecil, tapi Tuhan katakan bahwa ia memberikan sepenuhnya, seluruhnya. Saudara, dalam hidup saudara dan saya,
Kadangkala kita bisa memberi ketika kita berlebih, tapi kadangkala Tuhan izinkan kita memberi ketika kita pun membutuhkan. Dan itulah yang dikatakan korban, memberi dengan rasa sakit. Tetapi kita percaya kalau kita berani memberi sebagaimana yang Allah inginkan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah kehilangan. Karena disitulah akan muncul Yehova Yireh, Allah yang memberkati, Allah yang menyediakan. Dialah yang akan mengganti setiap apa yang kita berani berikan untuk Tuhan. Amin.